Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak di rumah dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Perkenalkan, nama ibu adalah Ibu Nia, mahasiswa STAI Bani Saleh, Bekasi. Kali ini kita akan belajar tentang IPA. Nah, yang pertama yaitu kita akan membahas tentang bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Yang kedua yaitu membahas hewan dan tumbuhan langka yang dilindungi. Di sekitar kita banyak sekali berbagai macam hewan. Nah, setiap hewan itu memiliki bagian tubuh yang berbeda-beda. Anak-anak pernah nggak ngamatin bagian tubuh hewan? Misalnya seperti kucing, burung, ikan, dan serangga. Kalau belum, yuk kita simak materinya baik-baik ya. Yang pertama adalah kucing. Kucing adalah hewan yang hidup di darat. Tubuh kucing ditutupi oleh rambut yang lebat. Tubuh kucing terdiri dari kepala, badan, dan kaki. Pada bagian kepala kucing terdapat telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, hidung untuk mencium, dan mulut untuk makan. Selain itu, kucing juga memiliki kumis. Kumis ini berfungsi untuk mendeteksi benda di sekitarnya tanpa melihat. Pada bagian badan terdapat perut dan ekor. Ekor kucing berguna untuk keseimbangan tubuhnya. Selain itu, kucing juga memiliki 4 kaki. Semua kakinya memiliki jari dan kuku yang disebut cakar. Cakar ini berguna untuk menangkap dan menerkam mangsanya. Yang kedua yaitu burung. Burung termasuk hewan yang hidup di darat. Burung ini terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, burung dengan sayap. Contohnya seperti burung pipit, burung nuri, burung merpati, dan lain-lain. Sedangkan yang satunya lagi yaitu burung tanpa sayap, yaitu tidak bisa terbang. Contohnya seperti burung unta, ayam, dan penguin. Tubuh burung terdiri atas kepala, badan, sayap, dan ekor. Pada bagian kepala burung terdapat mata untuk melihat, lubang telinga untuk mendengar, lubang hidung untuk bernafas, dan paruh. Paruh ini berfungsi untuk mencabik makanan burung karena burung tidak memiliki gigi. Dan ini adalah bagian badan burung. Selain itu, burung juga punya sayap yang berguna untuk terbang. Lalu, ekor. Ekor ini berfungsi untuk mengemudi saat burung terbang. Yang terakhir adalah kaki. Kaki berfungsi untuk berjalan dan mengambil makan. Yang ketiga yaitu ikan. Ikan adalah hewan yang hidup di air. Nah, ikan ini tidak dapat hidup di darat. Ikan dapat hidup di air karena ikan memiliki insang sebagai alat pernapasannya. Tubuh ikan terdiri dari kepala, badan, dan ekor. Pada bagian kepala terdapat lubang hidung yang berfungsi untuk mencium bau, mulut untuk makan dan jalan masuk air ke insang, kemudian tutup insang. Nah, di dalamnya terdapat insang untuk bernafas. Ikan ini tidak memiliki kelopak mata. Oleh karena itu, mata ikan tidak dapat memejam. Pada bagian badan terdapat sisik dan sirip. Sirip ini terdiri dari sirip punggung, sirip belakang, sirip dada, dan sirip perut. Ikan dapat berenang karena memiliki sirip sebagai alat geraknya. Pada bagian ekor terdapat sirip ekor untuk mengatur arah gerak ikan.
Yang keempat yaitu serangga. Serangga adalah hewan yang sangat kecil. Nah, serangga ini ada yang memiliki sayap dan juga tidak memiliki sayap. Contoh serangga yang memiliki sayap itu seperti nyamuk, lalat, lebah, dan kupu-kupu. Sedangkan serangga yang tidak memiliki sayap itu seperti semut, terus kutu busuk, dan kutu rambut. Berikut ini yaitu ciri-ciri serangga yang diwakili oleh kupu-kupu. Tubuh kupu-kupu terdiri dari kepala dan badan. Pada bagian kepala terdapat antena yang berfungsi untuk membaui dan meraba. Kemudian ada belalai untuk menghisap madu pada bunga. Pada bagian badan terdapat 3 pasang kaki dan 2 pasang sayap yang berfungsi untuk terbang. Materi yang kedua yaitu hewan dan tumbuhan langka yang dilindungi. Hewan dan tumbuhan langka yang dilindungi ini semakin berkurang. Hal ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari faktor lingkungan dan faktor manusia. Manusia yang tidak bertanggung jawablah yang menyebabkan hewan dan tumbuhan langka ini semakin punah. Nah, oleh karena itu kita semua harus melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Proses pelestarian hewan dan tumbuhan langka ini perlu dilakukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup hewan langka dan tumbuhannya agar tidak punah. Nah, anak-anak, kenapa sih kita penting untuk melestarikan hewan dan tumbuhan langka? Iya, betul. Supaya hewan dan tumbuhan itu tidak punah. Anak-anak tahu apa itu punah? Iya, punah yaitu habis, sehingga tidak ada sisanya. Selanjutnya yaitu agar dapat menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen. Yang terakhir, dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Contoh hewan langka diantaranya yaitu harimau Sumatera, badak Jawa, anoa, orang utan Kalimantan, burung jalak Bali, dan burung cendrawasih. Nah, hewan-hewan inilah yang hidupnya terancam punah karena pemburuan liar, juga alih fungsi hutan menjadi kebun pribadi. Ada beberapa upaya yang harus kita lakukan dalam pelestarian hewan langka. Di antaranya yaitu memberikan informasi dan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya pelestarian hewan langka untuk tetap hidup di habitatnya. Selain itu, yaitu mendukung setiap kegiatan pelestarian hewan langka yang dilakukan oleh pemerintahan dan lembaga pelestarian lingkungan. Nah, sampai sini anak-anak sudah mengerti bagaimana cara kita melestarikan hewan langka dan tetap menjaganya.